Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ahli pengajian yang Allah muliakan, Waalaikumsalam. Atas perkenan Allah, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang insya Allah ini merupakan salah satu bukti pengabdian kita kepada Allah, sehingga walaupun hujan lebat bangsa, walaupun tadi bingung dengan listrik yang mati, padahal maksudnya mau merenya gimana, akhirnya kepanikan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena tadi sudah berpikir, sudah ngajinya di bawah lagi. Untung Allah memberikan kemudahan. Ada Pak Rudi tadi yang tahu di mana sekolahnya. Alhamdulillah, itulah satu kenikmatan yang tadinya kita bingung, lalu ada penolong yang Allah tunjukkan kepada kita. Karena kita yakin bahwa pengabdian kita ini adalah rasa syukur yang diungkapkan. Sehingga walaupun tadi saya katakan hujan lebat, walaupun tadi kita merasa malas, tapi karena Allah sudah memberikan kekuatan pada kita, akhirnya kita pun bisa bertatap muka di majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita ini sebagai penghapus dosa kita dan sebagai orang yang terpilih di antara orang-orang yang masih hidup di alam dunia ini. Baik para hadirin, kita langsung saja akan bacakan tahsin kita surat Al-Fatihah. Dilanjut dengan surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا
تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Tajwid. Ya majaiz mufasir ayyuhal lansia ladina amanu la yahillu lakum tidak sapawi tari ra tarqi sun lam sansia samsia nisa wajib muttasil karha madhiwan wala ta'munu hun litadhabu bi ba'di ma majaizun pasir tai mulai tomo hun illa dan pasir ai idgham bihuna yatina bifa bi hisatin mubayyina wa ashiru bil
Maria ma'ruf man harid lisukun fa in karihtumu tapi hun fa'asa jahil berpasir ang takra ratakin hu syai harf lain au idgham bi gunna wa yaj wa qala sugra asa beuki nyaeutikan menyebutkeun Allahu labdul jalan tafsir man ini fi khair orang ifa kasih rahmat iwan sami Rabbana wa ilaikal masir. Terjemah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la yahillu lakum tidak halal bagi kamu antarisun nisa akarha mempusakai mewariskan wanita dengan jalan paksa wala ta'duluhunna dan janganlah kamu menyusahkan mereka litadhabu biba'di karena hendak mengambil kembali sebagian ataitumuna dari apa yang telah kamu berikan kepadanya illa ayyatina bifahishatim mubayyinah terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yaitu jinah teh mubayyinah dengan cara yang nyata terlihat perempuan itu melakukan perzinahan wa ashiruhunna bil ma'ruf dan bergaulah dengan mereka secara patut. Makruf itu patut. Sing alus. Fa il karihtumuhunna kemudian bila kamu tidak menyukai mereka terserah fa asa an takrahu syai'an maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Para hadirin, ayat ini sebetulnya menceritakan tentang mahar yang akan diambil lagi, mahar teh mas kawin. Jadi ayah istri ada perempuan yang sudah dinikahi lalu laki-lakinya ingin mengambil kembali atas perbuatan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Nah ini ada asbabun nuzul ayat. Kenapa ayat ini turun? Baik, kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqattil, telah menceritakan kepada kami Asbad ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani mengatakan bahwa hadis ini diketerangkan oleh Abu Hasan As-Sawai yang menurut dugaannya tidak sekali-kali ia menuturkannya melainkan dari Ibnu Abbas. Artinya di sini dari Ibnu Abbas. Sehubungan dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, la yahillu. Kalau ungkapan la yahillu berarti hukumnya, contoh begini Bu, Pak, aya daging babi, ya, ku ibu teh dituang, cek bapana teh la yahillu mah teh, artinya naon Bu? Hukumna naon? Halo. Nya ibu teh bade nuang daging babi. Tong daging babi teh ya sudah umat muslim cenah. Aya daging ayam, aya hayam. Seekor ayam itu mati. Geus 3 poe. Artinya dia tidak disembelih. Tah ku ibu teh dicanak we. Dibersihan. Setelah dibersihkan digoreng. Maka diberikanlah kepada anaknya. Datang bapaknya, ibu, ini ayam dari mana? Saya temukan di jalan, entah sudah berapa hari. Tapi ayam itu saya coba digoreng, lalu diberikan kepada anak. Maka bapaknya mengatakan, la yahillu. Cik, naon la yahillu didinya? Mohon tah halal, apa namanya? Tah nih hari saya nyebut haram tehnya. La yahillu teh haram. Tidak halal berarti haram gitu. Ini segitu diibaratkeun eta. Tidak halal bagi kaum yang beriman untuk mewariskan. Tuh. Mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi hadis ini seolah-olah memberitahukan kepada kita. Ibnu Abbas mengatakan bahwa di masa lalu, artinya di zaman jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki dari kalangan mereka meninggal dunia, aya nu nikah, ya, ada yang menikah, lalu suaminya meninggal dunia, ya, artinya sudah ada ikatan pertikahan. Maka suaminya ini meninggal, maka para wali si mayat adalah orang yang lebih berhak terhadap istri si mayat. Jadi pihak dari keluarga suami ini yang mengatur tentang hidup istrinya itu. Nah, seperti misalkan begini, ibu saya meninggal dunia, ya, maka yang nanti mengurus tentang bapak saya itu adalah pihak istri, wali dari istri. Seperti itulah gambarannya. Kalau ini kan hubungannya dengan wanita, justru suaminya yang meninggal, yang mengatur kehidupan bekas istri dari si mayat itu adalah dari keluarga suaminya, begitu. Jadi seolah-olah hal ini adalah sebuah persyaratan antara suami istri yang dinikahkan dahulu. Jadi nanti diatur katanya oleh keluarga si mayat perempuan itu. Maka para wali si mayat adalah orang yang lebih berhak terhadap diri istri si mayat. Dengan kata lain,
Jika sebagian dari mereka menyukainya, tuh berarti dari kelompok saudara-saudara suaminya, maka ia boleh mengawininya, termasuk walinya. Jadi bapak nate kawinkeun anakna, tah maot anakna teh, tah walina teh bapana teh, nutina ti salakina teh meunang ngawin. Jika tidak suka, maka mereka boleh mengawinkannya. Tadi mah mengawininya, sekarang mah mengawinkannya. Sok, sanu barade ya, gitu. Seolah-olah si wali ini punya hak untuk mengatur hidupnya istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dan jika mereka menginginkan agar istri si mayat tidak kawin, maka mereka boleh tidak mengawinkannya. Teka parake cenah ieu mah laki teh goreng patut mau dikawinkan. Jadi seolah-olah istri ini tidak boleh nikah tanpa sepengetahuan wali si mayat. Begitu. Pada garis besarnya mereka lebih berhak terhadap diri istri si mayat daripada keluarga si istri. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Tuh asalnya teh gitu asbabun nuzulna teh. Jadi asbabul kurunyungna gitu. Di zaman jahiliyah itu ada kebiasaan ketika suami si mayit, suami dari istri yang ditinggalkan itu bukan diatur oleh keluarga si istri, tapi diatur oleh keluarga si mayit. Kan sungguh-sungguh naonnya ngaranna suatu pekerjaan yang tidak mengenakan. Geus eueuh naon-naon akhirnya diatur ku pihak suami. Padahal kan kumaha urang we kita yang misalkan yang akan menikah atau kita punya keinginan, kenapa harus diatur oleh keluarga bekas suami. Nah ini kejadian yang terjadi di zaman jahiliyah. Dengan demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Mardaweh dan Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Ishaq Asy-Syaibani yang nama aslinya adalah Sulaiman Ibnu Abu Sulaiman, dari Ikrimah, dari Abu Hasan As-Sawa'i yang nama aslinya ialah At-Kufi yang tunanetra. Keduanya menerima hadis ini dari Ibnu Abbas seperti yang telah disebutkan di atas. Jadi memang teuni gitu, teuni tenyeni lah, tidak pantas begitu urusan perempuan yang ditinggalkan oleh suami, keluarga suami masih ikut campur begitu. Maka Allah menurunkan ayat ini, tidak halal begitu. Nah para hadirin, ada lagi hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Ini banyak hadis-hadis yang mengetengahkan bahwa orang-orang di zaman jahiliyah itu seenak perut begitu. Nah ini dari Ali Ibnu Abu Thalhah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Apabila seorang lelaki mati meninggalkan anak perempuan, maka kerabat terdekatnya melemparkan baju. Nah, dia luka di baju itu. Seorang laki-laki kepada si perempuan itu, maka dilemparkan baju itu, maka dia berhak mencegahnya dikawini oleh orang lain. Dan misalkan bapak namaon, ayah budak awewe, balena oke ku baju.
Kayak tetes temenan dikawinkan. Tidak boleh dinikahkan oleh siapapun kecuali oleh orang yang melempar dengan kain itu. Maka dia berhak mencegahnya dikawini oleh orang lain jika si perempuan itu cantik dan dia suka, maka ia mengawininya. Tetapi jika si perempuan yang dilemparkan dengan kain itu bertampang tidak cantik, goreng patung alias ya pokoknya tepi karsepen, ia mengurusnya hingga mati lalu ia mewarisinya. Jadi memang di zaman jahiliyah aneh-aneh, kalau kan bajunya jadi hukum gitu. Lamun gelis dikawin ya mana? Goreng patut mau dikawin tepikeun aya jalma anu resep oge cek manehna teresep mau dikawinkeun sampai dia dikerem, disimpan di rumah itu sampai si perempuan itu mati. Nah, inilah zaman jahiliyah yang pernah terjadi di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Maka ada lagi hadis yang mengetengahkan yang lebih parah ini. Ibnu Jurayj mengatakan, Ikrimah pernah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Khabisah binti Ma'an ibnu Asim ibnul Aus yang suaminya yaitu Abu Qais ibnul Atslat kemudian meninggal dunia. Lalu anak tirinya mencintainya, jadi bogoh ka inung terek. Nah, maka Khabisah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak dapat mewaris harta suamiku dan tidak pula dibiarkan nikah dengan orang lain. Jadi aku menikahi anak tiriku. Cek anak terek kuring ngawin indung terek. Ini pun terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dina Islam aya indung terek. Aya. Bahasana naon indung tereknya? Pokoknya namun indung anu tikah ku bapak urang itu indung urang we. Babasaan terek mah biasana lantaran naon? Aya kata genah biasa nama disebut indung. Dalam bageun mah disebut indung sorangan teh. Komo leuwih hade tibatan indung anu geus ninggalkeun urang, biasa sok diangkat jika indung sorangan. Jadi masalah yang menjadi permasalahan adalah ibu yang sudah ditikah oleh bapak ya, kemudian bapaknya meninggal dan si anaknya menikahi ibunya. Nah, ini yang jadi masalah begitu. Maka turunlah ayat ini. As-Sa'di juga meriwayatkan dari Abu Malik bahwa dahulu di masa jahiliyah bila seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka wali suaminya datang dan melemparkan baju kepadanya. Jika si mayat mempunyai seorang anak lelaki yang masih kecil atau seorang saudara laki-laki, maka si wali mengurung wanita itu hingga si anak dewasa atau si wanita itu mati. Lalu anak mewarisinya, tetapi jika si wanita itu melarikan diri ke rumah keluarganya dan belum sempat dilempari baju, berarti ia selamat. Pokoknya mau kasih dogu baju, jadi hukum. Teman kemana-mana mana. Maka turunlah ayat surat An-Nisa ayat 19. Nah, ini yang menjadi masalah yang luar biasa kalau terjadi di zaman sekarang. Mun istri dikitukeun ayeuna wah jigana teh pasya gede ya, akan bertengkar besar. Tapi karena mereka itu dulu di zaman jahiliyah nurut, nah akhirnya mereka terpaksa melakukan itu. Makanya menurut kami ayat ini mengandung makna yang umum, mencakup semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, juga mencakup apa yang disebut oleh mujahid serta orang-orang yang mendukungnya, serta semua perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan hal tersebut.
Nanti ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang serupa. Lalu Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma atatumuhun. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Ini berhubungan dengan mas kawin, mahar. Janganlah kalian dalam mempergauli mereka, menyusahkan mereka, yang pada akhirnya mereka membiarkan kamu mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka sebagai mas kawinnya, atau mengambil sebagiannya, atau salah satu hak mereka yang ada padamu, atau sesuatu hal tersebut karena kalian ambil dari mereka dengan cara paksa dan menimpakan madorot terhadap mereka. Jadi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika memberikan mas kawin itu harus dikembalikan. Balikan deui cenah. Sabab maneh teh ayeuna mah sudah saya ceraikan. Atau kamu sudah melakukan perbuatan fahisyah. Padahal kata Rasulullah SAW bahwa yang disebut mas kawin itu adalah sebagai bentuk penghalalan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Tah eta teh istilah nama juga jual beli. Ragu geus dibeli ayeuna dicokot deui. Nah, itu untuk menghalalkan mas kawin itu sebetulnya. Jadi lamun geus pernah bercampur, pernah bersatu, itu terlarang untuk mengambil lagi mas kawinnya begitu. Oh, kaera di tempat mah. Nah, para hadirin, nah inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang mewarisi istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Di zaman Rasulullah pun terjadi. Illa ayyatina bifahisatin mubayyina, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Musayyab Asy-Syaibi, lalu Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibnu Sirin, Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid Ikrimah atau Al-Kharani, Ad-Dhahak, Abu Kilabah, Abu Saleh As-Sa'di. Oh, ini banyak sekali yang meriwayatkan ini. Zaid Ibnu Aslam dan Sa'id Ibnu Abi Hilal mengatakan yang dimaksud dengan fahisha atau perbuatan keji di sini adalah perbuatan zina. Jadi si wanita ini sudah dinikahi, lalu suatu hari dia melakukan perzinahan dengan orang lain. Fahisha di sini adalah berzina. Maka para hadirin, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi dengan kata lain, bila si istri berbuat zina, maka kamu boleh mengambil kembali darinya mas kawin yang telah kamu berikan kepadanya. Misalnya kamu bersikap menyusahkannya hingga ia membiarkan mas kawin itu diambil olehmu dan meminta khulu darimu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Coba dibacakan Manggilan, ulang adek. Al-Baqarah ayat 228 sampai hududallah we. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Oh, sampai dijawab. Artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Nah, artinya dalam pernikahan itu kalau istri melakukan fahisah, Ibnu Abbas juga dan Ikrimah mengatakan istri ini membangkang dan durhaka kepada suaminya. Itu boleh diambil lagi mas kawinnya. Kata kelamun ayeuna sangeunana istrinya baik, lalu istrinya tidak durhaka, tiba-tiba kita ingin memadorotkan istri kita karena kita membaca sebuah WA misal untuk zaman sekarang. Terus uratnya jokil balik ke nih mas kawin tegenah ku bahasa dina aya dinu WA aja. Tuh, maneh geus WA-an jeung lain buat kita teh saha pan? Lalu dia menentukan sikap seperti itu. Itulah yang disebut dengan memadorotkan istri. Padahal istrinya sudah baik, sudah tidak durhaka kepada suaminya, itu terlarang untuk mengambil lagi mas kawin. Tapi kalau terjadi perempuan itu durhaka, perempuan itu melakukan fahisah dengan 4 saksi yang kemarin kita bicarakan, laki-laki, maka kita boleh mengambil mas kawinnya kembali. Itu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Nah oleh sebab itu para hadirin, jadi ketika nanti ada sebuah pernikahan, maka pahamkanlah kedua insan ini sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Pahami dulu fikih-fikih nikah supaya dia tidak kaku nanti. Ada bahasa li'an, nanti kan di dalam pernikahan itu ada bahasa khulu, ada bahasa talak. Nah ini harus diterangkan agar mereka nanti tidak kaku. Bahkan bahasa-bahasa yang kita ketahui pun tanpa ngaji tidak akan tahu sebetulnya. Tiba-tiba ada seseorang melihat ada istrinya, pekerjaannya seperti ibunya. Terucaplah dia, pamajikan kuring siga indu orang karek tebut gitu sudah jadi hukum. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan syariat Islam. Karek tebutkan gitu, apalagi kalau diutarakan kepada istri, neng teh damel masak segala nu didamelkeun siga indu akang. Nah, itu teh jadi hukum, berarti istrinya sudah dianggap sebagai ibu dan terlarang untuk menggaulinya. Makanya nanti diatur oleh Islam tentang hukum-hukumnya bagi suami yang mengatakan seperti itu. Nah, para hadirin, itulah sesuatu yang telah diberikan berupa mahar, mas kawin, itu tidak boleh diambil. Kecuali si istrinya durhaka atau yang disebut dengan fahisah, melakukan kejahatan. Kejahatan yang timbul dari syahwat mereka. Lalu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Artinya, nah ini dalam rumah tangga itu, maaf, ibu dan bapak, kene barudak mah jadi contoh unggul. Dalam pergaulan rumah tangga itu, kalau ada sebuah masalah, jangan sampai
masalah itu menjadi sebuah keputusan untuk menceraikan. Justru banyaknya masalah itu ini sebagai bukti bahwa kita itu masih disayangi oleh Allah. Banyaknya masalah itu justru kita diuji cik kuat ente. Dan ngaranna rumah tangga malah ya cocok salilana oke. Dan ketika nanti ada ujian itu sangat berat, sikap kita itu apakah menerima atau kita meok samemeh dipacok. Ini lieur aing mah cenah rumah tangga jeung sia teh nyebut sia, nyebut maneh. Ya, wah geus ngomongna macam-macam ka pamajikan atawa pamajikan nyarita kan jadi salakina. Geus cerai di sangeunana eta nyebut cerai teu jiga keur hayang. Nah ini ungkapan-ungkapan seperti itu justru jangan menjadi menyerah. Di Islam dikatakan wasyiruhunna bil ma'ruf. Maka gauli mereka, gauli istri kita itu dengan cara yang patut. Numerna genah tumanina. Nah ini juga disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuan kalian kepada istrinya. Sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku di antara kalian. Inilah akhlak Rasulullah SAW kepada istrinya. Aduh, berat gitu. Bapak, berat. Lamun orang ningali sunnah Rasulullah SAW. Kenapa berat? Kenapa ini menjadi sebuah yang berat? Karena kita tidak belajar untuk mencoba. Coba model lainnya suntangan antara istri kepada suami, eta tidak biasa tara. Ini suntangan lah enak ngerin gitu. Ini juga budak leutik. Padahal itu sebuah akhlak, ya, akhlak teh. Kadang suami kening istrinya waktu kerja. Da urang mah tara kitu jadi biasa jadi cipen gitu kumanya lah. Gara retek. Ya, karena apa? Tidak dibiasakan. Mata pantes baru ke tara suntangan kakolotna. Da indung bapananya teh nyontohan gitu. Nah, tersebutlah bahwa termasuk akhlak Nabi SAW dalam mempergauli istri. Ialah beliau orang yang sangat baik dalam bergaul. Selalu gembira, sering bermain dengan istrinya, dan bersikap lemah lembut. Ayeuna teh lemah lembut. Kasihkeun geus saeutik. Kamu minta kopinya, Bu? Caroge teh nyungkeun kopi, urang teh poho ngasupkeun uyah. Da peda harita teh cenah ngasupkeun uyah teh karena bacaan gula. Udah karena lagi jalma loba poho. Sup. Carogena nyungkeun kopi, mah pangdamelkeun kopi. Oh, damelkeun kopi teh. Poho eta teh uyah. Makanya 3 sendok. Da resep amis teh carogena teh. Ketika diberikan kepada suaminya, lalu suaminya yang bijaksana. Oh, lebih bijaksana mah dia akan berkata, ketika dia minum, begitu indah mah ini. Oh, lebay biasa. Indah ini seperti kita sedang berpacar. Maka dia macet. Ayo naon Pak? Kita minum berdua. Oh, kita berdua minum. Astagfirullahaladzim. Tuh, istri yang saleh mah pasti istighfar. Astagfirullah. Kakanda, cenah hampura aing sim kuring jadi aing. Ieu lepat masihkeun manawi teh gula teh kuliah.
Ampun tentang suami yang bijaksana, dia akan mengatakan seperti itu. Ngan bolora hayang nyarita kitunya, apanya? Keur capek dibere cai kopi anu asin. Wah, cilaka we. Pasti we dibelewarkeun ari sia teh dulu aluhur. Jelasna. Ku urang teh dibere duit teh pas sampai teh 1 juta ieu teh kabeli gula-gula can. Wah, kabeh disebutkeun. Nyaho pamajikan oge geus nyiapkeun pasti ngamuk salaki aing. Tuh, akhirnya dia bertengkar gara-gara cai kopi ku uya. Subhanallah, kejadian kitu teh geus teu aneh. Tah Nabi mah memberikan pengajaran, pendidikan di rumah tangga itu betapa senangnya menyenangkan istri-istrinya. Itulah Rasul SAW. Cenah usada eta mah cenah nabi, da urang mah lain nabi. Ari nabi jelema lain. Ari nabi orang bukan. Dia orang matak dijadikan contoh teh jalma. Matak urang kudu bisa nyontoh ka nabi. Dan nabi na oge jalmi lain malaikat. Ini hesenya, hese teh lah kan dicoba tadi oge. Dan bener Bu, diajar kita memang kudu ngaji. Lamun teu ngaji mah hese we. Nafsu nu bakal kaluar. Lalu Nabi itu selalu memberi mereka kelapangan dalam nafkah serta gemar bersenda gurau. Tuh, Nabi Muhammad SAW. Nah, hingga pernah beliau berlomba lari, lompat bersama istrinya Siti Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sambil bercengkrama dan berkasih mesra dengannya. Mereka nama Indiaan. Kang urang balap lompat di lanut. Nya Nabi teh haritanya lompat jeung Siti Aisyah. Kadang-kadang kata Aisyah aku yang kalah. Kadang-kadang Nabi anu eleh. Jadi sakali hewan. Ketika aku kalah pada saat itu badanku mulai gemuk. Kata Aisyah. Tapi ketika Nabi kalah itu Nabi sudah keadaan gemuk juga. Artinya, ya berarti lamun kerpewat dua nana Nabi sareng Siti Aisyah berarti waktu karena gendut teh lila, berarti sering melakukannya begitu. Teh sakali-sakali, teh urang sakali-sakali ari keur loba duit kajak pamajikan. Urang lari yuk, urang meuli es cendol. Loba mendaraikeun teh. Nah, para hadirin, Rasulullah SAW selalu mengumpulkan semua istrinya setiap malam di dalam satu rumah yang merupakan malam giliran beliau. Lalu ada kalanya beliau makan malam bersama-sama mereka. Setelah itu masing-masing istri kembali ke tempatnya sendiri, kecuali yang digilir oleh beliau. Salapan orang diizinkan, lalu yang lain nanti setelah beres bercengkrama heureut tah arwi istri nu sandalapan mah kari giliran ke Rasul. Itu setiap malam. Nah, oleh sebab itu